Selamat pagi, saya Orieta Deani, izin menjawab tugas 1 mata kuliah logika. Pertanyaannya yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Jawabannya, term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Term maupun konsep yang terkandung di dalamnya banyak sekali macamnya, demikian juga pembagiannya. Berikut adalah 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term konkret. Term konkret merujuk pada sesuatu baik berupa benda, objek, atau kenyataan yang memiliki eksistensi tertentu yang dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan secara fisik, sehingga memiliki wujud nyata dan benar-benar ada. Term ini biasanya jelas dan spesifik dalam konteks penggunaannya. Contohnya rumah, manusia, kucing, meja, pohon, atau wanita cantik. Yang kedua, term abstrak. Term abstrak merujuk pada konsep, ide, atau sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya dapat dialami dalam pikiran, biasanya berupa perasaan, nilai, prinsip, kualitas, dan keadaan. Term ini sering bergantung pada interpretasi konteks. Contohnya keadilan, kebaikan, kemanusiaan, kedamaian, keberanian, kebebasan. Dalam kalimat kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi merujuk pada konsep yang tidak dapat dilihat namun memiliki makna yang sangat penting. Yang ketiga, term kolektif. Term kolektif merujuk pada sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai satu kesatuan. Menurut term ini, kumpulan individu atau objek tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai entitas yang terpisah. Contohnya, rakyat Indonesia, bangsa Cina, Persatuan Indonesia, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Unpad, atau tim dalam kalimat tim sepak bola Indonesia menang dalam turnamen, merujuk pada kelompok pemain sebagai satu unit bukan individu tertentu. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dan berikan contoh untuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis sesat pikir, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacy, sesat pikir verbal atau verbal fallacy, dan sesat pikir material atau material fallacies. Contohnya sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Misalnya, perumuman yang tergesa-gesa. Contohnya kita melihat banyak anggota legislatif yang korupsi, kemudian menyimpulkannya semua anggota legislatif adalah korupsi. Pemilihan sampel yang salah karena jumlahnya terbatas atau hanya berdasarkan berita di televisi dapat menjadi sebab terjadinya sesat pikir ini. Cara yang kita gunakan untuk terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy. Agar terhindar dari sesat pikir, disarankan untuk melakukan pendekatan berpikir kritis dan terstruktur. Pertama, kita dapat memastikan argumen didasarkan pada fakta yang relevan dan bukti yang cukup. Misalnya sebelum mengambil suatu kesimpulan atau mengeneralisasi, kita perlu mengumpulkan data yang representatif. Kemudian kita fokus pada isi argumen, bukan emosi atau karakter lawan bicara, sehingga diskusi tetap objektif dan konstruktif. Selanjutnya, kita bisa menggunakan struktur logika yang valid seperti silogisme dan memeriksa apakah premis mendukung kesimpulan. Selain itu, kita definisikan juga term dengan jelas untuk menghindari ambiguitas. Terakhir, kita cek ulang fakta dan logika sebelum menerima dan menyampaikan argumen, dan apabila perlu kita dapat meminta masukan atau saran dari orang lain agar tidak terjadi kesalahan dalam penalaran. Demikian jawaban tugas 1 mata kuliah logika saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.